Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufira Khairunnisa. Saya dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan ingin menjelaskan tentang kodifikasi hadis dan perbandingan. Jadi sekarang kita membahas tentang kodifikasi hadis dan perbandingan. Jadi sekarang kita membahas tentang kodifikasi hadis terlebih dahulu. Kodifikasi hadis ini adalah proses pengumpulan dan penulisan hadis Nabi Muhammad supaya tidak hilang atau bercampur dengan informasi yang tidak benar. Kata kodifikasi hadis ini berasal dari bahasa Latin, yaitu codex, yang berarti buku atau himpunan aturan. Dalam bahasa Arab, kodifikasi disebut juga dengan tanwin al-hadis, artinya yaitu penulisan atau pengumpulan secara sistematis. Di sini ada istilahnya, yaitu kodifikasi hadis adalah proses pengumpulan, menulis, menyusun, dan pembentukan hadis Nabi Muhammad SAW secara teratur dan sistematis untuk menjaga keasliannya. Selanjutnya kita masuk ke sejarah singkat kodifikasi hadis dari masa ke masa. Yang pertama itu kita bahas tentang pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa ini tuh sebagian sahabat memang ada yang menulis hadis, namun Nabi Muhammad tuh lebih mendorong para sahabatnya untuk menghafal karena dikhawatirkan tercampur dengan ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Nah, yang kedua itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini tuh para khalifah setelah Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, hadis belum dikodifikasikan secara resmi karena beberapa sahabat seperti Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin As mulai menulis hadis untuk keperluan pribadinya. Nah, yang ketiga itu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada masa ini tuh awal kodifikasi hadis itu secara resmi. Terus Umar bin Abdul Aziz ini sebagai khalifah memerintahkan salah satu ulama besar, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri, untuk mulai mengumpulkan dan menulis hadis secara sistematis dan tertulis. Selanjutnya ada masa tabi'in dan tabi'in. Setelah pada masa sahabat itu mulai banyak tuh muncul kitab-kitab hadis ulama besar dari kalangan tabi'in dan tabi'in menyusun kitab-kitab seperti Muwatta Malik, Mustad Ahmad, dan lainnya untuk menjaga dan menyebarkan hadis. Nah, yang terakhir itu pada masa kemunculan kitab-kitab hadis sahih. Pada tahap ini tuh muncul kitab-kitab hadis besar yang terkenal sampai sekarang seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lain-lainnya. Para menyusun kitab-kitab ini tuh menggunakan metode yang sangat ketat dalam memilih hadis, termasuk penelitian sanad, itu rantai perawi dan matan isi hadis, agar hadis ini tuh dicatat benar-benar dan bisa dipercaya oleh dunia ini. Sekarang kita membahas tentang perbandingan kodifikasi hadis. Di sini kan sudah ada ya di PPT. Yang pertama itu ada Imam Malik Muwatta. Jadi Imam Malik ini mengkoordinasikan hadis dengan pendapat sahabat dan tabi'in, disusun berdasarkan tema fikih. Jadi Imam Malik ini menyusun kitab hadis dengan cara menggabungkan hadis-hadis Nabi bersama pendapat sahabat dan tabi'in. Hadis dalam kitab ini tuh disusun menurut topik-topik fikih hukum Islam, sehingga mudah digunakan dalam pembahasan hukum. Nah, yang kedua itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Kitabnya
Musnad Ahmad. Jadi menghimpun hadis berdasarkan nama perawinya dari sahabat, bukan dari tema. Jadi Imam Ahmad ini mengumpulkan hadis bukan berdasarkan tema, tapi berdasarkan nama sahabat dan meriwayatkannya. Jadi semua hadis itu yang diriwayatkan oleh seorang sahabat akan dikumpulkan dalam satu bagian, bukan berdasarkan isi atau topiknya. Yang ketiga itu ada Imam Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim fokus pada validitas sanad dan kesahihan matan. Keduanya hanya memasukkan hadis yang mereka anggap sahih dengan kriteria yang sangat ketat. Jadi kedua ulama ini tuh sangat ketat dalam memilih hadis, karena mereka tuh hanya memasukkan hadis yang benar-benar sahih menurut standar ketat mereka. Fokus utama mereka tuh adalah pada keaslian sanad rantai perawinya dan kebenaran isi hadis, yaitu disebut dengan matan hadisnya. Dan yang keempat itu ada penulisan Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi lebih tematik sesuai bab fikih, tidak hanya menyertai hadis sahih tetapi juga hasan dan dhaif disertai penjelasannya. Jadi para ulama ini tuh menyusun hadis sesuai bab fikih seperti salat, puasa, dan lain-lainnya. Mereka tidak hanya menyantumkan hadis sahih, tetapi juga memasukkan hadis yang hasan. Hasan itu kayak cukup baik gitu. Dan dhaif itu lemah. Namun diberikan penjelasan mengenai tingkat kekuatannya. Jadi sekarang kesimpulannya adalah kodifikasi hadis merupakan upaya ilmiah yang sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad, supaya hadis itu tidak bercampur dengan informasi yang tidak benar, dan menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad. Proses ini tuh berlangsung secara bertahap, mulai dari masa sahabat hingga lahirnya kitab-kitab hadis besar. Seperti metode kodifikasi hadis menunjukkan kekayaan khazanah keilmuan Islam dan menunjukkan betapa seriusnya ulama menjaga warisan kenabian. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.